Ruang publik, diskusi kepublikan kita ramai dengan baku hantam ya, debat menjadi babat yang dipertontonkan kepada kita di salah satu stasiun media televisi yang menurut saya juga harus mengevaluasi dirinya ya. Kita akan bahas tentang perdebatan Silver Star dan juga Rocky Gerung di dalam perspektif filsafat debat. Nah, teman-teman, selamat datang di channel Bukan Ahli Filsafat. Kita akan bicarakan tentang bagaimana memahami filsafat debat ya. Tentu ini menarik untuk kita lakukan. Memang agaknya kita harus memberikan batasan terkait dengan apa yang disebut dengan seni olah pikir, debat dan diskusi ya, bahwa ini dua sisi mata uang yang harus dijinakkan ya, karena kalau tidak dijinakkan maka bukan lagi merupakan sebuah olah pikir ya, seni diskusi dan perdebatan yang tentu konstruktif harapannya. Tapi kalau kemudian batasan-batasan itu sudah mulai kemudian tercerabuti, ya akan masuk sebuah tontonan yang menurut saya perlu kita renungkan, kita internalisasi, dan tentu kita tidak sedang mempromosikan ruang-ruang diskusi yang seperti itu, karena ruang-ruang diskusi seperti itu hanya mengedepankan aspek emosional ya, emosi kita, yang tentu itu berlawanan dengan prinsip dialektika ilmiah atau filosofis yang mengedepankan rasa respect atau rasa hormat terkait dengan manusia terhadap person, tetapi hanya bermain pada batasan-batasan atau wilayah yang kita sebut sebagai gagasan. Nah, ini penting untuk melihat bahwa dalam perspektif perdebatan atau diskusi, seni olah pikir debat dan diskusi, ya, kita perlu melihat bahwa ada perspektif yang seperti yang sering kali kita kedepankan dalam diskusi-diskusi di channel Bukan Partai Politik, bagaimana mempromosikan ruang apa yang disebut dengan ruang diskursus deliberatif ya, bagaimana menghadirkan sebuah komunitas masyarakat yang deliberatif, artinya mampu membangun sebuah pertukaran informasi, pertukaran data, pemaknaan atau tafsir-tafsir terkait dengan realitas sosial politik kita, ekonomi dan seterusnya, dengan mengedepankan aspek yang disebut dengan gagasan ya. Jadi perdebatan-perdebatan yang ingin dihadirkan merupakan sebuah perdebatan-perdebatan yang menyasar pada pokok persoalan, yaitu soal isu-isu ya, persoalan masalah-masalah atau fakta-fakta yang dianggap perlu untuk didiskusikan. Nah, di sini perlu kita lihat bahwa perdebatan diskursus deliberatif ya, yang digagas dan diimpikan oleh Jürgen Habermas dan kemudian diikuti oleh banyak sekali pemikir-pemikir setelah itu ingin mengatakan bahwa ya, perdebatan-perdebatan yang dapat memberikan manfaat yang konstruktif itu selalu merupakan sebuah perdebatan-perdebatan atau diskusi-diskusi yang mengedepankan nalar, yang mengedepankan rasionalitas, yang mengedepankan perspektif isu ya, sebagai materi diskusi-diskusi itu. Nah, kalau kemudian kita lihat apa yang berlangsung pada perspektif perdebatan dari Pak Rocky Gerung ini, memang agak sulit untuk dilihat sebagai memenuhi kriteria diskursus deliberatif yang dicita-citakan oleh Jürgen Habermas. Saya sedang membayangkan apabila Rocky Gerung bertemu dengan Jürgen Habermas, ya bagaimana kemudian mereka saling memberikan penilaian dan sebagainya. Ya, jangan-jangan juga Rocky Gerung mendungu-dungukan, membodoh-bodohi Jürgen Habermas ya, yang tentu pemikirannya dikutip di seluruh dunia ya. Nah, saya tidak tahu pemikirannya Rocky Gerung dikutip di mana ya, sedangkan Indonesia mungkin agak sulit untuk diterima ya, seperti itu. Ya. Nah, disinilah kemudian pentingnya untuk kita mau memberikan penekanan, aksentuasi terkait dengan bagaimana proses berfilsafat, memfilsafati tentang sesuatu, ya, mengkritisi segala sesuatu dalam perspektif filosofis, tentu juga tidak kehilangan standar-standar etiknya, standar-standar moralnya, ya, di mana bagi seorang filsuf meragukan segala sesuatu, mempertanyakan, mengkritisi segala sesuatu itu merupakan sebuah kewajiban.
Ya, tetapi ya yang disasar itu sekali lagi adalah perspektifnya, ya, sudut pandangnya, gagasannya, bukan menunjuk pada orang. Nah, disinilah persoalan yang kemudian muncul ketika Rocky Gerung mencoba untuk memandang lawan itu bukan sebagai kawan diskusi. Nah, disinilah perdebatan filosofis itu tidak selalu harus menjadikan katakanlah mutlak, ya, selalu harus memandang orang yang diajak berbicara itu bukan lawan, ya. Itu adalah teman, itu adalah sahabat yang harus dihormati. Prinsip di dalam berdebat itu adalah jangan sampai selesai debat Anda bermusuhan, Anda kehilangan teman, Anda kehilangan atau kita kehilangan orang yang sebenarnya akan menjadi teman berpikir kita selanjutnya, seterusnya, berkesinambungan, berkelanjutan. Nah, kalau pendekatan yang dilakukan oleh Jokowi, Bang Rocky Gerung itu memang adalah membabat, ya, menebang. Jadi ini sebuah pohon yang seharusnya bisa berbuah terus menerus tumbuh besar, dipotong, dihabis dan dicari pohon-pohon yang lain, ya. Seolah mengatakan saya hanyalah pohon pengetahuan yang harus satu-satunya ada di muka bumi ini. Nah, disinilah unwise-nya saya kira pendekatan persoalan Bung Rocky Gerung. Saya tidak mau menilai persoalan siapa benar siapa salah, ya. Bahwa ada perspektif-perspektif yang baik di antara keduanya, yes, ya. Ada pendekatan-pendekatan attitude yang mungkin perlu direnungkan masing-masing juga, ya, ya. Nah, begitu juga kita, begitu juga sebagai penyelenggara ruang media, televisi, perlu juga harus mengevaluasi diri. Bagaimana menerapkan standar perdiskusi dan perdebatan yang tidak sama dengan ketika berada di dalam kelas, ya. Jalan sana sini menunjuk-nunjuk dan sebagainya dan dibiarkan oleh ini. Nanti kita akan bicarakan ini di bukan partai politik, di perspektif yang lain. Tapi saya harus mengatakan dalam perspektif filsafat, ya, sekali lagi penghormatan terhadap teman dalam berdiskusi berdebat itu mutlak, ya. Filsafat mengajarkan kita toleran dengan perbedaan-perbedaan pandangan, tetapi tidak bisa toleran dengan sikap-sikap yang merendahkan orang. Itu sesuatu, ya. Karena filsafat selalu berorientasi pada persoalan kebenaran, ya, nilai hakiki. Nah, saya kira dalam konteks nilai hakiki ini kan ada perspektif humanis di sini, perspektif kemanusiaan, perspektif di mana kita ingin diperlakukan sebagaimana kita ingin memperlakukan orang lain, ya. Kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita diperlakukan oleh orang lain. Ya, jadi inilah yang harus dikedepankan, dipromosikan dalam diskusi-diskusi filosofis yang dilakukan oleh siapapun yang ingin melakukan itu, sekalipun dia bukan seorang filsuf dalam pengertian ahli, expert, ya, tetapi orang yang berusaha untuk menghadirkan sebuah percakapan-percakapan filosofis. Mereka selalu berpikir tentang adanya ruang, celah, bahwa apa yang dia sampaikan bisa salah, ya. Jadi bukan dalam rangka untuk melakukan pembenaran dan seterusnya. Inilah yang menjadi sebuah catatan bagi kita, ya, ketika kita berfilsafat, teman-teman perlu melihat bahwa kita tidak sedang mencari soal menang kalah. Kita sedang mencari pemikiran-pemikiran manakah yang terbaik yang bisa kita adopsi, ya, yang bisa kita gunakan. Karena itu sikap otokritik itu juga harus dikedepankan. Jadi kalau misalkan perspektif yang kelihatan itu kan memang Bang Rocky Gerung di sini memang hadir untuk menghabisi orang, ya, menghabisi orang sampai pada martabatnya, ya, harkatnya sendiri. Nah, saya kira filsafat tidak melakukan pendekatan itu. Ya, kita tidak cocok, saya secara pribadi tidak cocok dengan model pendekatan itu. Dan saya kira harapannya ke depan Bung Rocky Gerung juga lebih bisa menajamkan perspektifnya, ya. Jadi jangan sampai ketika terpojok maka keluar jurus pamungkasnya yang sebenarnya destruktif, ya, yaitu mengatai orang dungu lah, mengatai orang bodoh lah, ya, dan tolol lah, dan seterusnya. Ini sesuatu yang menurut saya tidak bisa kita terima, beri ruang secara luas, ya. Bahwa dia ada eksis sebagai antitesis, ya silakan saja, tetapi antitesis yang tetap saja bermartabat. Karena sekali lagi, sebagaimana Jürgen Habermas mengatakan, ya, komunikasi deliberatif selalu berbicara tentang pertukaran gagasan secara rasional, ya, bernalar, dan tentu, ya, menjunjung tinggi penghormatan terhadap manusia, bukan ahli filsafat.